Hai guys, pada tahun 2020 gue berhasil diterima di kedokteran di PTN. Dan pada waktu itu posisinya gue juga lagi berkuliah di jurusan teknik di salah satu PTN yang lain. Nah, waktu itu gue lumayan kepo ya. Emangnya bisa kuliah di dua jurusan berbeda, di dua PTN berbeda, di waktu yang bersamaan? Ternyata jawabannya itu bisa banget. Oke, ini gue juga agak nggak nyangka sampai gue ngejalaninnya. Karena waktu itu pas banget, jadi pas 2020, pas momen dimana gue keterima di PTN kedua, yaitu di jurusan kedokteran. Itu adalah masa-masa pandemi, alias kuliah itu semua pelajaran itu dilakukan secara daring via Zoom atau online, yang mungkin teman-teman banyak ngerasain juga kali ya. Jadi karena waktu itu 2020 semuanya pandemi, jadi kuliah gue yang di jurusan teknik ini juga dilakukan secara online melalui Zoom meeting. Otomatis gue punya banyak waktu luang. Akhirnya pada tahun 2020 itulah gue nyoba yang namanya UTBK lagi. Gue daftar UTBK 2020 itu dengan pertanyaan bahwa kira-kira bisa nggak sih lo keterima di PTN B ketika lo sudah terdaftar di PTN A, atau lo bahkan sudah menjalani kuliah beberapa tahun di PTN A tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Karena pada tahun 2019, 2020, 2018 itu sempat ada rumor yang mengatakan bahwa ketika lo pengen daftar UTBK, SBMPTN lagi, itu lo harus mengundurkan diri dari PTN sebelumnya yang lo udah terdaftar. Dalam arti bahwa lo nggak akan bisa daftar UTBK kalau lo belum mengundurkan diri ke PTN yang lo sudah terdaftar. Ini berlaku buat para gap year ya. Kalau buat lo yang lulusan SMA mungkin nggak relate, tapi buat kami yang sudah kuliah itu biasanya kami masih pengen nyoba, karena biasanya entah nggak keterima di jurusan yang kita mau pada tahun pertama, atau mungkin merasa kurang cocok sama universitasnya dan lain sebagainya. Akhirnya gue waktu itu daftar, dan gue pengen membuktikan apakah rumor tersebut bener adanya atau emang hanya sekedar rumor belaka. Oke, kita lanjut ke pendaftaran UTBK-nya. Gue daftar melalui website LTMPT waktu itu. Sekarang kayaknya udah berubah lagi. Yang tahun 2023 ke atas gue kayaknya udah berubah lagi, gue kurang tahu. Cuman waktu itu gue pas di website registrasi aman-aman aja coy. Jadi kayak nggak ada hambatan kayak tulisan mungkin Anda sudah diterima di PTN yang lain, silahkan mengundurkan diri terlebih dahulu. Itu nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu langsung aja gitu gue daftar normal lagi, kayak daftar Instagram atau daftar Facebook aja lah, nggak ada hambatan sama sekali. Intinya pendaftaran secara website aman, normal-normal aja, nggak ada masalah sama sekali. Oh ya, by the way, pada tahun 2020 itu adalah tahun ketiga percobaan gue ikut UTBK, yang mana itu merupakan kesempatan terakhir gue untuk melakukan UTBK. Dan juga itu adalah kesempatan terakhir gue untuk daftar di kedokteran. Akhirnya pada waktu 2020 itu gue daftar di kedokteran di dua PTN yang berbeda, PTN A dan B. Karena waktu itu pada tahun 2020 cuma bisa dua jurusan aja, jadi gue daftarlah kedokteran di kedua pilihan tersebut. Gue waktu itu emang udah mikir sih, kayaknya bisa nih kuliah di dua tempat. Jadi waktu itu gue milih kedokterannya itu di PTN yang sekiranya kalau misalkan gue kuliah di jurusan teknik, gue masih bisa nih berangkat ke jurusan kedokteran gue dengan menggunakan motor ataupun mobil. Jadi gue nyari nih kedokteran PTN yang kira-kira deket banget sama jurusan teknik gue. Ya emang rencananya waktu itu pengen double degree ala-ala gitulah. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke proses dimana gue selesai udah registrasi di website. Sekarang gue tinggal menunggu hingga hari H gue ujian. Nah, seharusnya kita sebagai manusia normal yang menerima rumor-rumor bahwa kita harus mengundurkan diri terlebih dahulu, kita pasti mikir kayak, kayaknya bakal ditelepon nih sama pihak panitia ujiannya, kayaknya bakal ditelepon nih sama pihak kampusnya. Well, ternyata itu tidak terjadi sama sekali dari momen gue selesai registrasi di website hingga gue ujian. Jadi ada selang beberapa bulan dari masa lo selesai registrasi sampai ujian, kayak ya masa belajar lah bisa dibilang. Kayak ada 2-3 bulan atau mungkin 4 bulan, gue jujur agak lupa. Tapi intinya di situ dari gue pribadi nggak menerima telepon, baik dari PTN A di mana gue daftar di jurusan teknik ataupun dari pihak panitia ujiannya. Dalam arti bahwa ujian yang gue lakukan itu sah adanya dan tidak melanggar sedikit pun peraturan LTMPT atau panitia ujian pada waktu itu. Jadi kesimpulannya adalah sejauh ini proses pendaftaran gue aman banget, karena real nggak ada yang telepon sama sekali, nggak ada yang peduli mau gue pindah, mau gue enggak ngapa-ngapain, ya pokoknya ya lo lakuin aja hidup lo gitu. Ya udah, hingga akhirnya gue sampai ke masa dimana gue ujian
di atas laptop ya gak, di atas laptop. Waktu itu gue inget, nggak di atas laptop, di atas komputer. Waktu itu gue inget ujiannya di Universitas Indonesia. Hingga detik dimana gue masuk ke ruangan ujian itu nggak ada trouble sama sekali, nggak ada check and recheck dari panitianya sama sekali. Gue pure udah masuk aja, masuk ngerjain, nggak ada ditanya apakah kamu sudah kuliah dan sebagainya. Padahal udah jelas di kartu, kalau nggak salah kita pas ujian itu harus bawa semacam ijazah gitu ya, gue agak lupa deh. Itu kan tulisannya gue 2018 ya, nggak ada ditanya-tanyain sama panitia gitu. Ya udah lu jalanin aja ujian sedemikian rupa. Jadi dari gue daftar sampai ujian itu aman banget guys, nggak ada trouble sama sekali. Hingga akhirnya keluarlah hasilnya. Berarti bukan jodohnya. Alhamdulillah ya Allah. Oke, jadi dari hasil ujian yang tadi gue udah tunjukin, gue kelihatan sujud syukur, yang artinya gue keterima di salah satu PTN di kedokteran. PTN A atau B, kurang tahu. Oke, sekarang gue keterima di PTN kedokteran, dan ini adalah momen yang lebih mendebarkan karena sekarang urusannya udah sama duit atau uang atau SPP atau UKT dari kampus kedokteran. Hingga detik dimana keluar penerbitan angka UKT yang harus gue bayar, nggak ada konfirmasi dari pihak kampus gue yang jurusan teknik ini untuk menanyakan kepastian gue apakah akan melanjutkan kuliah di teknik atau enggak. Nggak ada konfirmasi sama sekali. Jadi waktu itu gue agak bingung nih, kalau gue bayar UKT-nya kira-kira apakah gue akan terblacklist dari semua PTN sehingga gue nggak kuliah sama sekali, atau gue bisa lanjut aja gitu. Tapi waktu itu dari ayah gue alhamdulillah kayak ya udah bayar dulu aja Zam, nggak apa-apa. Dijalanin dulu aja, kita coba dua-duanya. Iya. Jadi dari orang tua gue juga setuju atas eksperimen ini. Dan ya hingga detik gue dimana bayar UKT, yang ternyata UKT kedokteran di PTN itu lumayan banget ya. Maksudnya kan emang dia tergantung gaji orang tua, tapi tergantung dari gaji orang tua ngambil yang paling tinggi, ternyata yang paling tingginya juga nggak banget deh. Oke, jalan mulus, gue udah bayar UKT, set. Dan akhirnya gue resmi menjadi mahasiswa baru kedokteran tahun 2020 sekaligus mahasiswa lama teknik di PTN A. Oh ya, gue lupa cerita juga ya, kalau ternyata gue di PTN A yang gue jurusan teknik itu gue keterima di tahun 2018, tahun gue setelah lulus SMA. Jadi bisa dibilang pas gue daftar kedokteran itu gue di teknik masuk ke semester 5. Oke, set, daftar ulang. Abis daftar ulang, kalau di kedokteran kita ada tes kesehatan buat ngetes apa kalau buta warna, atau lu mungkin punya hal-hal yang kira-kira anak kedokteran tuh harus sehat lah pokoknya secara fisik, karena kita kan akan menghadapi pasien. Ada tes kesehatan. Udah, habis itu langsung pengumuman lo keterima atau enggak. Ternyata dari semua proses ini gue lancar hingga akhirnya gue resmi menjadi mahasiswa baru kedokteran yang siap ospek di semester 1 di tahun 2020. Jadi pada tahun 2020 ini gue menjalani 2 perkuliahan, yang mana ini kocak juga ya, karena teknik dan kedokteran itu kayak 2 hal yang impossible banget. Dan gue bakal bikin videonya gimana rasanya sih kuliah di kedokteran dan juga teknik di waktu yang bersamaan. Ya nantilah ada video lainnya, paling gue sematin di sini atau lo cek kolom deskripsi. Oke, anyway, waktu itu gue berhasil untuk kuliah di 2 tempat sekaligus, semester 5 di teknik dan semester 1 di kedokteran. Waktu itu via Zoom meeting, jadi kuliahnya full online. Dan so far nggak ada telepon dari pihak kampus sama sekali yang menanyakan konfirmasi. Gue masih bayar UKT di kedua tempat. Gue juga masih menjalani perkuliahan dengan keteteran di 2 tempat. Dan itu membuktikan bahwa rumor tersebut salah. Kita bisa langsung aja daftar di UTBK lagi atau SBMPTN tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu di PTN yang sebelumnya. Jadi ya waktu itu gue literally OTW untuk gelar dokter dan juga gelar sarjana teknik. Oke, kesimpulannya lo bisa langsung kuliah di 2 PTN. Ya udah, kalau lo pengen ngejalanin silahkan. Kalau punya rezeki silahkan. Tapi gue nggak tahu ya kalau di PTN yang sama bisa atau enggak. Gue ngebuktiin ini di 2 PTN yang berbeda. Setahu gue ada lagi rumor kalau di UI itu dia nggak bisa kuliah di 2 jurusan yang berbeda di UI. Jadi let's say 2023 lo ngambil komputer, 2024 lo ngambil hukum. Itu lo nggak bisa, lo harus pilih salah satu karena lo di satu PTN yang sama. Tapi itu masih rumor ya, gue nggak tahu kepastiannya gimana. Kalau yang tahu boleh langsung tulis
tulis di kolom komen. Anyway, itu aja video kali ini. Semoga ini bisa memberikan lo perspektif baru ya, karena gue suka banget ngebagiin experience yang kira-kira mungkin orang lain agak susah ngedapetinnya. Dan kebetulan gue capture ini dalam sebuah video. Semoga ini bisa menambah pengetahuan lah. Anyway, thank you guys for watching. Hope you guys enjoy this video.